Puasa, bentar lagi puasa guys. Enggak sih, kayaknya kayaknya ini yang pertama lagi puasa deh. Kan kalau nggak salah hari apa, hari Rabu, atau hari Kamis. Kan ini kan podcastnya Jumat ya uploadnya. Ya paling nggak aman dulu dah. Setidaknya ya sesuai lah dengan jadwalnya gitu kan, bulan puasa gitu kan. Jadi bahasnya soal ya agak puasa gitu ya. Ya tanpa berlama-lama lagi, ini dia Storia Podcast. Uh, Anjay, 1 tahun enggak sih, kan bulan puasa tuh kan enggak apa, setiap tahunnya kan udah 365 hari kan ya. Biasanya naik 10 hari 10 hari setiap tahunnya gitu kan. Ya kalau kemarin rasanya masih bulan Mei rasanya. Untuk apa namanya, eh hari rayanya gitu. Sekarang April. April tanggal 23 atau 24 aku lupa. Ya pokoknya tanggal segitulah gitu kan. Nah, ya aku bingung sih sebenarnya pengen bahas apa soal puasa gitu kan. Mungkin dari awal dulu aku puasa ya. Awal puasa itu waktu itu aku agak ingat, waktu itu aku puasa itu pas tahun dua ya, pertama kali puasa ya 2008 waktu itu. 2008 itu masih ingat aku bolong dua karena sakit gitu kan di pertengahan itu. Setelah itu full sampai waktu itu pernah sekali bolongnya cuma sekali doang karena sakit juga cuma sehari. Dan tapi masih aman-aman aja sih, nggak kayak yang demam demam berdarah apa segala gitu, DBD apa segala gitu kan. Jadi aman aja gitu waktu itu. Jadi untuk pertama kali puasa sih ya itu sih kalau dari aku. Lalu momen-momen puasa itu yang waktu kecil tuh apa ya, ya itu aku tuh ya dibilang agak alim lah dulu gitu kan. Sampai dulu kan pernah ikut itikaf gitu kan, kalau kalian tahu. Itu kayak itikaf itu kayak memperdalam agama di pas bulan puasa gitu. Jadi kayak kalian tuh nginap di masjid, belajar, bukan belajar sih, lebih kayak memperdalam agama lah, kayak baca hadis, baca Al-Quran, eh ya semacam itulah. Dan momen-momen itikaf itu paling aku suka sih. Dan apa ya, bisa apa namanya, ketemu kumpul sama teman-teman ya, walaupun belajarnya bukan belajar sih, kayak tidurnya aja sih yang kayak, kan biasanya kan tidur 8 jam gitu. Kalau kita di sana tuh bisa cuma apa namanya, tidur 2 jam di malam hari, lalu bangun sholat apa namanya, sholat gitu kan, lalu kayak baca mengaji lagi. Itu tidur tuh habis mengaji pagi gitu. Habis jadi kan habis sholat subuh tuh, lalu sholat subuh, mengaji lagi, baca tadarus lagi, tadarusan sampai 1 juz gitu kan, 1 juz. Lalu ya kalian mau bebas sih, kayak mau jalan-jalan pas subuh itu, kayak ya ada pemandangan. Jadi kalau tempatku sih waktu itikaf jadi masjidnya itu di dalam perumahan gitu. Jadi kayak bisa melihat nuansa paginya gitu kan, kayak wah gila sih, kayak nuansanya tuh kayak berasa banget gitu. Lalu ya kalian biasa tuh setelah dari mungkin dari jam tujuan ya, jam tujuan kalau pada mau ngaji lagi bisa, kalau mau baca hadis lagi bisa gitu. Dan ya bisa juga kalau mau tidur tidur juga nggak apa-apa gitu. Nanti bangun lagi jam sekitar jam 11-an itu persiapan untuk zuhur lagi gitu. Itu sih sama pas asar, habis zuhur itu kalau bisa, tapi diajarkan kayak apa namanya, kayak persiapan apa kan gitu, kayak mungkin kayak baca hadis, baca ya itulah gitu kan. Waktu itu wah keren banget kayak itikaf
Sumpah itu itikaf tuh paling kusuka sih. Jadi itu dari aku SD anjir, dari aku SD itu itikaf kayak apa lah, kayak momen barengan dulu. Aku itikaf gak dimulai orang tua anjir, sumpah. Aku dulu pas apa namanya kan kayak malam-malam gitu kan, kata orang tua aku sih kayak gini, bukan bukan untuk bukan aneh ya, lebih ke ibu sih lebih tepatnya. Jadi ibu tuh kayak bilang jangan nginap lah gitu. Jadi sampai sekarang juga aku bukan nggak pernah ya, pernah ya kayak nginap di tempat orang gitu. Nanti kayak ibu tuh kayak kebiasaan aja kalau nanti tuh nginap-nginap sama orang gitu. Jadi kayak gak ingat rumah gitu. Lebih baik kayak di rumah aja. Tapi kan konteks di sini kan etikaf ini kan ingin memperdalam agama ya. Jadi kayak oke lah ibuku waktu itu ngelonggarin gitu waktu aku itikaf itu. Ya ada yang macam-macam sih, ada 3 hari, ada yang 15 hari, ada 7 hari gitu kan, ada juga mungkin yang sebulan gitu. Tapi aku nggak ngambil sebulan sih, karena kalau misal sebulan sih ada momen-momen yang kayak pengen sama keluarga gitu. Jadi ya dan juga aku itikaf ya di belakang rumah aja gitu, bukan belakang rumah sih, maksudnya di belakang perumahan gitu kan. Jadi rumahku kayak di depan Dakota kan ada masjid, jadi kayak ya dekat aja gitu, nggak jauh-jauh banget. Jadi untuk itikaf itu ya bisa 2 hari, ada juga 2 hari, ada juga yang 3 hari, ya ada juga 12 hari gitu. Jadi kayak ya gitu sih. Dan momen-momen pas bulan puasa sih yang paling, bulan puasa ya pokoknya Ramadan lah, bulan Ramadan tuh yang paling aku suka itu ini, eh, habis taraweh. Entah lah kalau taruh di tempat kalian berapa, tapi di tempatku tuh jadi kayak 8, tarawih 8 sama witir itu kayak 3. Jadi kayak untuk sholatnya sih ya aman-aman aja, nggak yang apa namanya, nggak lama gitu. Dan di tempatku ya entah lah, di samping itu menurut aku masjidku tuh termasuk lebih cepat itu. Terkadang tuh bisa paling cepat itu setengah 8, paling lama itu jam 8 lewat 5 menitan lah gitu, nggak mungkin sampai jam 8 lewat itu sih. Tapi ada juga yang dari temenku bilang kalau misalnya di satu masjid gitu kan, itu di samping juga dia dapat yang enggak, yang 20 anjir lah, 21, aku lupa pokoknya yang itu lah gitu kan. Tapi ya ya enak sih sebenarnya, jadi nggak usah lama gitu. Dan yang paling suka dan apa ya, kalau bisa tarawih itu pasti kayak gini, ada yang beberapa orang ini gini, aku pernah ada nih, entah lah ini bisa dibilang kocak atau enggak gitu, aku nggak tahu. Tapi ini menurut aku agak unik aja gitu ya. Jadi kalau kaliannya muslim gitu kan, pasti kalian sembahyang gitu kan, tarawih gitu kan, tarawih di uh, masjidnya gitu kan. Jadi di awalnya apa namanya, yang imam sholat itu kan kadang ada yang cepat, ada yang lambat gitu. Tapi ada juga yang paling disuka orang-orang nih ya nggak munafik gitu kan. Jujur aja aku nggak munafik, pasti banget kalau yang untuk yang jadi imamnya ini pasti ada orang-orang yang kayak bacaan ayatnya tuh kayak cepat gitu. Itu paling disuka sama warga sih, kadang-kadang juga sih sama aku juga. Dan ada juga yang anggapannya ya pak, boleh sih kayak ngambil surah-surah yang kayak panjang gitu. Tapi ya ingat juga masalahnya kan di belakang nih kan ada apa namanya, ada jemaat ya, ada jamaah yang anggapannya yang kita nggak tahu kondisinya, ada yang yang berumur gitu, yang tua gitu kan. Saya kadang ada juga yang bacanya iya sih, maksudnya untuk lafalnya oke, yang kayak apa namanya ya panjang pendeknya itu kayak benadana itu gak apa-apa, aku gak masalah gitu kan. Tapi terkadang orang-orang apa namanya yang ini nih, mereka tuh kayak apa ya, ya nggak apa-apa sih sebenarnya kalau gitu. Tapi ya ingat juga dengan jemaatnya ini kan ada orang film, kalau tahu itu kan banyak tuh, banyak orang gitu kan. Ya sayang aja ditafsirin mereka ya, walaupun sholat itu kan kalau misalnya yang diajak anak muda ya kamu misalnya bapak
yang imam ini tuh bacanya surahnya apa namanya pak agak panjang ya buat motivasi kayak panen juga gitu. Ya walaupun nggak nggak ada motivasinya tuh kayak baca panjang sih, tapi tolong aja gitu kan kalau misal tarawih kan banyak nih, tahu banyak nih umat nih jemaatnya jemaahnya nih, ya sama sih jemaah gitu, jemaahnya gitu kan. Tapi kan ini ada yang orang tua, ada yang umur ya mungkin yang 50-an, 60-an yang juga sholat gitu kan. Masa dihantam dengan ayat panjang gitu kan. Ya maksudnya tuh kayak ya paham-paham aja gitu kan. Ada juga kayak kemarin pas aku di tangan kena sampai sih. Dengan posisi aku di Malang gitu kan. Jadi waktu waktu itu aku tuh kan kebiasaan tuh kayak ngambil di apa namanya tuh di belakang di dekat-dekat pintu gitu pokoknya, kalau safnya itu paling belakang lah, safnya paling belakang, nggak belakang banget pokoknya belakang tapi agak pojok sebelah kiri gitu kan. Nah jadi di situ tuh ada bapak-bapak gitu kan, tua tua banget, dan beliau tuh jurnalnya dia tuh kayak bungkuk gini, nggak kelihatan sih sebenarnya penjelasan pokoknya agak bungkuk lah gitu kan. Dan apa namanya, yang imam ini oke lah nggak apa-apa gitu, aku ceramahnya deh waktu itu kan kayak bagus gitu kan. Tapi ya maksudnya kayak gimana lah, pas lagi sholat gitu kan, lagi sholat malah dan malas sih, tapi beliau nih ya lampunya bagus gitu kan, maksudnya untuk lantun kayak nadanya apa namanya naik turunnya bagus, maksudnya dengan apa pelafalan surahnya bagus, nggak apa-apa bagus. Tapi ya aku tuh sholat tapi di sebelah kiri itu tuh bapak yang itu tuh kayak kayak gemetar anjir, mau aku tegur kan kita lagi khusyuk gila, kayak ya kalau mau panjang ya maksudnya sendiri sendiri aja gitu kan. Dan gimana ya, janganlah kayak gitu yang ini kan ada apa namanya, ada orang ada orang nih, maksudnya ada orang tua juga, jadi kayak ya tolong aja gitu kan untuk yang imam gitu. Ya kan kalau misalnya imam jangan kayak nyuruh rapatkan sop tapi beliau pada ke depan gitu, lihat juga jemaahnya gitu, ngelihatin oh ada bapak tua nih kayak gitu. Ya jadi paling enggak surah-surahnya yang pendek-pendek, ya pada bantar 8 lah, sebenarnya 8 ayat lah gitu, jadi kayak ya paham-paham aja gitu kan. Dan selain ada yang panjangnya di yang disukai sama kalangan kita dan iya ibu-ibu kota juga sih. Jadi waktu itu ada sebetulnya nggak sih dia bapak A lah dok, ada bapak A bapak B gitu, bapak A ini yang orang bacanya kayak bagus sebab tapi ayatnya paling panjang tuh. Ada juga bapak yang B gitu dan itu cepat. Dan bapak B ini gak mungkin lah, paling jarak panjang itu misalnya kita kan sholatin 7 tuh, sholat tarawih mana ada 7 tuh, gak mungkin jarak panjang itu lewat dari ya gak mungkin lewat dari angka antara ya angka 8 tuh gak mungkin, berarti 40 lah. Pokoknya 1 jam 40 itu selesai gitu. Kayak wah, jadi kayak orang tuh kayak ya itu sudah senang gitu kan. Itu sudah sama witir tuh sampai jam segitu kayak cepet gitu. Ya disukai banget lah pokoknya intinya. Ya ya itu sih nggak apa-apa, tapi nggak tapi sih sebenarnya ya bagus aja sih sebenarnya untuk yang cepat itu. Mungkin beliau lebih lihat oh ada jemaah yang berumur gitu, jadi kayak untuk pembacaannya saya anak-anak aja gitu. Ya syukur sih kalau misalnya ada jemaatnya apa namanya yang imam sholatnya kayak gitu, jadi kayak jemaah yang di sana tuh kayak eh, enak di situ gitu sih. Dan terkadang juga ya aku terus sharing sama teman-temanku, jadi mereka ini kalau misalnya ada masjid di depan dekat rumah mereka tuh kan, misalnya ayatnya panjang gitu kayak mungkin eh beliau nih mungkin lah dua kali datang tarawih gitu, tapi suara-suara panjang. Besoknya itu mereka cari tempat yang apanya imam ya mungkin besok kita cari masjid di sini. Oh ternyata di sini lebih bentar nih gitu. Jadi kayak lebih next itu di situ terus gitu. Nah gitu sih.
Nah, dan juga di sisi lain yang jemaah yang awal-awal pasti banyak, ada yuk pas makin hari makin menyusup. Iya nggak sih? Makin menyusup ya sih? Iya bener dong, pasti. Awalnya banyak bludak sampai aku pernah waktu itu kalau nggak salah masih SMA gitu kan. Sampai di luar di apa namanya waktu itu kan masih belum berubin di sampai belakang gitu. Jadi kayak memang di luar gila, sumpah. Tapi pas sudah mau hari raya itu biar Tuhan biar Bismillahirrahmanirrahim itu tinggal dua sabre sumpah gila, dua sub sampai apa tuh bisa ya dua sub ini langsung cuma ya berdelapan gitu ide ini lah. Dan juga apa lagi lah, tadi masalah sholat tuh tadi sama itikaf gitu. Nah biasanya kalau di habis tarawih itu kan ada namanya tadarusan kayak satu masjid gitu. Kalau tempat kesini tadarusannya pokoknya di tengah bulan tuh harus sudah selesai, maksudnya sudah hatam gitu. Jadi palingnya hari ke-13 atau hari ke-14 sudah hatam gitu. Jadi ya itu bibi tadarus tapi baik entahlah aku kan bibi ikut tadarus atau kayak seru yang biar kita tadarus satu halaman gitu kan, satu halaman kalau next sama lagi tadarusan karena satu halaman gitu. Nah, dan ada juga nggak apa-apa sih sebenarnya yang dalam orang yang ini gitu kan. Tapi maksudnya ada yang tadarus sampai ya maksudnya tadarus ya memang di sekolahnya sekolah agama sih, satu sekolah yang agama gitu. Tapi gimana ya? Maksudnya berbagi lah gitu kan. Jadi kita kan kayak ada urutannya gitu, berputar gitu kan. Berputar jadi pertama, dua, tiga, empat gitu. Jadi kayak mengajinya itu cepat gitu. Nggak iya jadi kayak sejak urutannya itu satu lembar antar satu lembar atau setengah satu halaman gitu. Ya sesuai aja sih. Nah, ada yang ini nih, dia tuh bisa maksudnya bisa sampai 3 sampai 5 halaman gitu. Ya aku nggak apa sih kalau dia tuh ngajinya segitu, tapi maksudnya ada anak-anak juga sih yang kayak mungkin pengen juga kayak ngaji gitu kan, orang kan kayak ekstatik, ada yang kayak apa masa-masa kan anak kecil itu kan mereka tuh kayak ekstatik banget gitu. Entah lah kalau sekarang anak-anak, tapi kayaknya anak-anak sekarang gitu biar ke masjid ya menurut aku ya. Dulu tuh kayak mereka nih semangat banget untuk ngaji gitu, tadarusan di masjid gitu, apalagi bareng-bareng temen gitu. Tapi ada yang salah satunya itu kayak membaca tuh sampai 4 sampai 5, ya 3 sampai 5 halaman gitu. Ya nggak masalah, aku nggak ada masalah. Tapi menurut aku nggak masalah ada orang dan orang ya pembacanya apa nggak masalah, mau sampai berapa halaman juga nggak masalah. Tapi maksudnya ini kan ada anak-anak nih, paham nggak sih, maksudnya ada yang anak-anak kayak ikut berpartisipasi tetap mengaji juga, ada arusan juga dengan orang-orang sana. Masa ya kan susah urutannya gitu ya. Ya tolonglah mungkin kasih dulu sama anak ini, paling mereka tuh ngaji kayak satu halaman doang, kayak dulu satu halaman satu lembar gitu kan. Nah segitu ya paling enggak anak-anak dulu deh. Nah misalnya kamu ngajinya ini dulu gitu, nanti kamu pas di next uh, baru lagi gitu, nggak apa-apa sampai mungkin kamu sisa bertiga aja kamu ngajinya sampai satu juz gitu, nggak apa-apa gitu, nggak masalah. Tapi iya tolong aja gitu. Iya kasih nama kita kan anak-anak kan masanya kayak pengen ya bersemangat bergejolak untuk mencari sesuatu, apalagi kan di masjid kan. Jadi ya itu sih kalau kusuk ya kalau kusuk. Nah telah keluh kesahku anjir khusus susah banget kan mau keluh kesah. Wah itu perlu kesahku dengan dengan pas waktu tadarusan gitu ya. Dan itu biasanya sih sama petasan sih.
masa apa namanya pas belum puasa tuh pasti pemesan petasan sih, pasti dah itu pasti nggak mungkin nggak pasti. Oh, apa ya, ada sih kejadian lucu gitu kan, kejadian lucu untuk apa namanya bulan petasan gitu. Biasanya sih anak jadi habis tadarusan kita kan di sebelah, eh, di belakang rumahku kan, di belakang perumahan kota kan memang ada masjid. Masjid itu kan seberangan sekolahan. Nah, kalau sekarang sih aku nggak tahu ya, kayak sekolah satu sekolah lebih ke sepakur dah. Nah, bisa kayak orang bisa masuk-masuk gitu. Tapi dulu tuh main petasan di situ, main, kalau kita sih udah hal tempat sih. Jadi kayak bahas-bahasnya, eh apa namanya main petasannya di situ gitu. Jadi kayak apa ya, ya gitu sih. Juga dulu kan, kalau sekarang sih jadi anu ya, jadi perubahan ya. Tapi dulu tuh di belakang tuh ada, aku termasuk kubur juga itu ada kebun apa namanya, singkong. Kalau bahasa kita kunjui. Nah itu kan dia lalu kayak dibakar lah, bakar gitu. Wah itu seru banget, gila sumpah itu seru banget. Ya kangen sih udah masa-masa kayak gitu. eh Apalagi yang nginapnya sih, aku kangen banget dengan apa namanya Epic of the Masjid itu. Wah gila sih. Kalau masalah petasan sih sampai ada dulu yang anak-anak jahil sih. Jadi waktu itu kan masih tadarusan dan kalau aku sih belakang ya. Jadi ada yang apa namanya, batas apa namanya. Jadi ngidupin petasan itu di depan rumah orang gitu. Mungkin nggak sengaja kayak kayak itu hidupin itu nggak tahu. Jadi mereka ini lari kan. Tapi mereka ini ada sebagian yang datang ke masjid. Maksudnya kayak sendiri di masjid gitu kan. Jadi ternyata orang itu tuh ngejar tuh saat dia nembus di apa kan waktu itu, masih nunggu rasanya. Kalau nggak salah sih masih nunggu urutanku untuk mengaji gitu tadarusan gitu kan. Oh dia didatangin sampai masjid. Mana tadi si, ya sebut aja si, M gitu. Mana si M? Oh, berani-beraninya wah gitu kan. Tapi aku tanya orang itu, jadi jadi pas aku tanya si M sama si M dibilang mereka tuh kan, jadi kan mereka tuh ada dua lah, ya si M dan teman-teman ini baru datang gitu kan, dan orang anak-anak yang dari yang lainnya tuh memang sudah di situ, tapi mereka nih metasinnya di depan rumah tuh langsung lari. Jadi pas si M ini lewat meletus tas gitu kan. Nah si Emily ini terkejut langsung lari. Nah anak yang lain berlari ya ikut lari lah. Nah jadi si yang punya rumah itu langsung keluar melihat si M gitu. Jadi yang dicari si M gitu. Ya kena anu sih, kena ya lempar batu 10 tahun lah kalau bahasanya gitu kan. Ya. Dan juga pernah batasin yang apa namanya tuh kayak bom tuh. Jadi sana tuh kayak semana ya apa ya, kalau kalian tahu gua sebesar apa sih botol ini, botol minuman tabung itu ya, botol tabung kan kecil ya, kecil gitu kan. Nah sebesar font kecil banget yang 2000-an di level di tempat itu. Nah tapi agak, udah setinggi itu tapi lebarnya segitu gitu. Nah main itu kayak anjir itu bagus banget. Di situ ada apa sih, kota, gasing maksudnya lah. Tapi gasing menurutku agak aneh sih. Ya itulah. Lalu apa lagi ya, belum puasa tuh pasti kalau dulu sih ada namanya KS ya. Jadi kita sahur gitu masih rapi amat dan olga gitu, masih momen-momennya bagus banget gitu. Itu sih kalau siaran TV-nya gitu. Apa ya yang kalau makananku suka di bulan puasa itu ya kayak ayam sih.
ayam apa aja kalau misalnya entah lah kalau makanan buka puasa sih kalau misalnya buka puasa sih enak-enak aja ya. Kalau udah aku sih enak-enak aja. Ya mungkin nggak tahu lah kalau kalian, tapi kalian kalau punya makanan favorit bisa kali di drop di komentar gitu kan. Tapi Spotify nggak ada sih, tapi kalau kalian dengerin noise ya bisa kali. Ya sehat juga lah, masa nggak di share gitu kan. Itu sih sama apalagi ya detek dengan apa namanya bulan Ramadan, bulan puasa gitu. Ya banyak sih. Dan juga bulan puasa itu menurut aku spesial banget gitu. Oh enggak, dulu kalian pernah nggak sih kayak dulu tuh dikasih apa namanya kayak mungkin antara buku kertas itu, jadi kayak menulis semua apa ya kalian kerjain waktu satu bulan itu bulan puasa itu. Jadi sekolah tuh masih buku, terus itu ada dikasih apa namanya entah kertas atau buku gitu, jadi kayak kalian mendengarkan apa sih ceramah kali ini apa gitu, jadi kalian tulis terus itu minta tanda tangan sama apa namanya sama yang penceramah gitu. Anjir masih ingat anjir ini jadi situ tuh bukunya tuh di dalamnya tuh ada apa namanya ada ya entahlah. Kalau aku dulu tuh pernah kertas, pernah juga buku, tapi kalau kertas itu dia cuma kertas gitu kan, sudah ada tanggal habis itu penceramah siapa, lalu isi ceramahnya apa sama paraf tanda tangan beliau gitu. Nah kalau di buku sih itu lebih lengkap, jadi kayak ada ya itu juga kan, ada juga ini kayak baca-baca doa gitu, lalu uh, ada juga entahlah kalau betul ada juga yang ini anjir ya apa namanya tuh yang bukan mengajar sih, apa namanya itu aku lupa. Ini nenek infak kalian segala gitu, jadi ditulis anjir bukan infak sih, kayak eh mengaji kalian tuh misal hari ini ngaji alam apa nama juz berapa halaman berapa gitu, kayak ditulis gitu kan. Wah gila sih, momen SD itu paling the best sih. Kalau SMP sih nothing sih bro, apalagi SMA. SMP itu itikaf sih, tapi itikafin di rumah aja, nggak kayak ikut-ikut yang anak-anak SMP waktu itu kayak ya mungkin kemana-mana. Anjir aku tuh SMP tuh nggak pernah jalan jauh aja, maksudnya naik motor jalan jauh gitu waktu SMP SMA gitu. Aku bisa jalan jauh sampai ke pantai aja bang kuliah anjir, dan pulang malam. Aku dulu tuh sampai di Banten lah, jam 4 sudah harus paling nggak sudah pulang pas SMA itu. Kalau aku ngeliat aku mana berkiri anjir sama teman-teman yang bisa seitunya apa namanya bisa pulang sampai malam ya, sampai ke 12 lah gitu. Ya gitu sih, ya itu sih untuk momen bulan puasa. Tapi aku kangen banget sih dengan momen bulan puasa tahun apa namanya ya sebelum-sebelumnya, apalagi SD gitu. Itikaf sih yang paling kangen banget. Tapi kalau misalnya itikaf di sini bingung anjir ya, apa namanya aku kan fokus kuliah juga betul. Itu sih masa-masa itu bulan puasa aja. Tapi ya untuk kali ini sih sendiri gitu bang, di kamar ya main laptop, bermain sih aja, skripsi juga bisa kebikin konten gitu kan. Ya itu sih, wah gila sih momen-momen ini. Dan ya gitu aja lah untuk podcast kali ini. Semoga kalian mendengarkan podcast ini ya bisa terhibur lah dengan ya ungkapan hati anjay, enggak ungkapan hati sih, lebih kayak membagikan saya pengalamanku selama bulan puasa gitu. Tapi ini untuk next aku gak tahu judulnya apa, tapi kalian bisa patengin terus untuk podcast ini. Dan ya itu dah dari saya, dan see you the next episode, dan bye.